Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's it going? Welcome back to my YouTube channel Kim Anpas luar biasa. Well guys, di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol hangat. Kita bakal bincang-bincang dengan salah satu mahasiswi Indonesia yang sedang belajar di Turki untuk S1. Namanya Kak Lia. So disclaimer, this is my first time meeting with her. Jadi ini pertama kalinya Kim ketemu. Dan Kim gak kasih tahu beliau bahwasanya ini bakal direkam. Tapi emang kita udah berencana buat konten bareng, tapi nggak Kim kasih tau bahwasanya sekarang kontennya. Tapi rencana juga nanti kita bakal buat konten dimana khusus membahas beasiswa-beasiswa, so how to be a student in Turkey. Gimana sih caranya jadi mahasiswa di Turki? Nah sekarang kita langsung aja ngobrol karena udah nanyain terus linknya mana nih, katanya mau ngobrol. So kita langsung aja ya, check it out. Well, Kim udah undang tadi Kak Lia-nya, jadi sebentar lagi harusnya udah datang. Oke, jadi kita ngobrol santai aja pokoknya. Halo. Nah, halo. Waalaikumsalam Kak Lia, gimana kabarnya? Teh aja dong manggil. Oh, teh aja ya, kita orang Sunda kok jadi teh aja. Oke, Teh Lia gimana kabarnya di sana? BTW white, ini direkam. Direkam, of course. Alhamdulillah. Di sana berarti sekarang winter ya? Udah salju-saljuan gitu? Ya sekarang musim winter, cuman karena saljunya belum ini ya, belum keluar gitu, belum turun maksudnya. Tapi memang dingin banget gitu, segokil itu. Jadi mending kalau misalkan aku pribadi, mending saljunya turun, udah itu ya udah dinginnya mending gitu reda. Iya, nyata gak sih? Walaupun kayak dingin itu nyata ada saljunya. Kayak di sini juga belum salju. Di Tirana juga katanya sih emang nggak salju tahun ini, cuman masih tetap berharap ada salju gitu. Oke. Tapi di sana nggak ada salju gitu. Kalau last year ada, kalau pas last year itu ada salju, tapi kalau sekarang katanya diprediksi tidak. Tapi kalau di Albania Utara, di selatan itu udah salju. Cuman ini ibu kotanya, Jakartanya mungkin kalau kata Indonesia ya belum salju. Bandungnya udah salju. Tapi berarti itu Tirana itu apa? Ibu kota? Ibu kota, Albania atau? Ya, capital city of Albania. Oke, baiklah. Berarti hari Minggunya, Udah ya alhamdulillah finally sampai juga ya di Albania. Udah satu benua ya sekarang. Masya Allah. Oh iya, Kenapa? Kalian itu kuliahnya di Unip mana, jurusan apa gitu kan belum pernah ngobrol nih sebelumnya. Oke, ya ngobrol ya. Ngobrol, direkam tapi ngobrol kita. Jadi Kim itu nggak bilang kalau ini direkam, tapi kita karena santai aja. Iya, let's talk gitu, biasa aja, santai aja gitu. Aku perkenalkan. Perkenalkan. Nama aku Lia lah ya dipanggilnya. Di RGS University Kayseri Turki, bukan kapital ya, Kayseri. Jurusan Agriculture Biotechnology. Wow. Kalau bahasa Indonya apa ya? Pertanian, teknologi pertanian. Iya, kayaknya teknologi pertanian. Yes. Great. Berarti di Kayseri ya? Udah dingin banget sih. Ahlan ya kalau mau main ke Turki. Insya Allah. Kayseri. I would like to. Gak bakal reviews kalau ada kesempatan buat kesana. Ya. Dan kalau di sini aku tinggal kan di gunung abadinya Turki kan. Jadi di sini memang nggak ada salju, cuman kalau di gunung esnya udah bisa main ski, gondola sama udah salju gitu, udah turun. Jadinya ya kalau mau main ya siapapun boleh, udah bisa main salju di sini. Alright, great. So, ngobrolin apa ya tadi? Tadi udah kayak kepikiran, tapi pas udah ketemu orangnya blank. Soalnya actually this is my first time ya. Oke, santai. Okay. Oh berarti kalian tuh kalau nggak salah asli kan Indramayu ya? Indramayu, Jawa Barat. Yes, Indramayu. Ya, Indramayu, orang Indramayu. Kalau dulu SMA-nya di mana? SMA-nya dulu kalau SMP masih di daerah Indramayu, SMA itu di Pondok Pesantren Darussalam, cabang Gontor. Bukan cabang sih, kayak Pondok Alumni Gontor di Garut. Ya, Garut arah Tasik. Garut arah. Dari situ sih mungkin maksudnya udah emang ninggalin kota kelahiran kan. Jadi udah lama nggak tinggal di Indramayu dan ya
di kota lainnya udah lama gitu. Jadi udah kayak biasa. Iya sih, Kim juga kayak udah pas masuk SMA udah ke Bandung, udah pokoknya hampir 5 tahun nggak di rumah, jadi pas kesini pun kayak udah biasa gitu memang. Dan memang perlu dibiasakan. Memang perlu dibiasakan. Jadi ini nggak ganggu nih di weekendnya, harusnya kan liburan mungkin. Enggak, sebenarnya karena udah after ujian kan, after exam ini, bukan arasenaf ya, ya midterm, jadinya udah nganggur sebenarnya, ada kerjaan cuman lagi nggak kerja juga. Lumayan 3 hari nganggur. Hari ini sebenarnya kan udah free, maksudnya mau leha-leha aja, ternyata ya ada kamu, ada Kim, ya udah kebetulan juga free, tapi ternyata janji lain gitu, makanya mungkin kita selesai 30 menit. Fine. Iya, tadi tuh kayak Kim itu tadinya tuh mau keluar, mau ngevlog gitu, karena emang ada tugas vlog gitu. Nah, kok hujannya nggak reda-reda, langsung inget, oh ada kalian nih, gimana kalau ngobrol-ngobrol aja, biar sharing juga sama yang lain gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi memang ini tanpa rencana. Memang ini. It's okay. Kamu jurusan apa? Jurusannya English Language in Literature, so kayak bahasa dan sastra Inggris lah kalau di Indo. Kenapa ambil jurusan itu? Wow, kalau diceritakan mah panjang ya, tapi simpelnya mah karena I have no other basics gitu kan. No, I mean karena memang waktu lulus SMA Kim nemuin Inggris itu sesuatu yang spesial, dan of course can build my future orientation, dan juga membuat future orientation Kim itu jelas dari bahasa Inggris ini. Karena memang sebelumnya Kim nggak ngomong bahasa Inggris, bahkan nggak tahu sama sekali gitu kan, kayak nol banget. Berarti mulai bahasa Inggris dari mana? Dari 2020. Awalnya di rumah, terus kayak bosen nih gitu kan, langsung pergi ke Pare waktu itu, ke kampung Inggris Pare. Oke, seperti itu. By the way, kalau misalnya aku free, terus kamu kan punya kelas-kelas bahasa Inggris nih ya. Kalau misalkan ada mau kelas bahasa Turki gitu, call me juga nggak apa-apa beneran. Maksudnya kalau misalkan ada anak murid kamu atau apa mau bahasa Turki atau apa, let's join, nggak apa-apa. Selagi aku free, oke gitu. Kalau ada yang mau ini belajar bahasa Turki ya. Ya, such a great offering. Oke, kalau boleh tahu Kak Lia, kenapa Turki? Apakah memang dari SD, SMP, atau dari masa lalu udah plan, gue mau ke Turki nih, tahun ini mau ke Turki, S1 mau ke Turki, apa sudah terbuild up seperti itu sebelumnya atau gimana? Wow, berat ya. Nggak tahu ya, sebenarnya lebih natural aja gitu ya, ngalir aja. Maksudnya kan dari awal emang di pondok kan, hidup di pondok gitu. Dari SMP mungkin maksudnya ya udah nggak agak bergaulnya ya bergaul sama sesama, cuman agak gimana gitu anaknya, agak lebih ke rumah gitu ya, anak rumahan, terus mondok ketemu sama temen-temen. Udah itu mungkin dari awalnya sih gak ada cita-cita gitu, cuman pas mondok ini karena mungkin pelajaran di pondok ini kan lebih banyak sejarah pertama, terus ya banyak banget sejarah Islam gitu yang bikin aku orangnya basic. Sebenarnya aku basic anaknya bahasa juga sama gitu kayak mungkin basicnya juga aku pro Inggris sebenarnya, tapi ya kalau sekarang udah nggak friendly gitu loh. Terus Arab juga, Arab Inggris juga basicnya sebenarnya bahasa, cuman ya udah nggak inilah gitu. Terus mungkin karena sejarah Turki itu keren ya, kalau misalnya kita baca buku sejarah di salah satu sejarah Islam gitu, tertarik sih karena aku selain basic bahasa aku suka sejarah sebenarnya anaknya gitu. Baca ya, kalau dulu sebenarnya sekarang lagi ini banget ya, lagi nggak terlalu ngebaca gitu. Pas zaman mondok itu banyak bacaan yang masuk gitu, literasinya masih oke lah. Sekarang lagi les gitu, jadi aduh gitu. Nah, jadi tertarik dari situ. Dan kalau misalkan sejarah Turkinya juga bukan dari bacaan bukan novel ya, kayak novel emang based on true story gitu, atau enggak ada di pelajaran kami gitu yang memang spesifik di bahasa sejarah Islam gitu. Kayak misalkan ada Utsmaniyah, ada Albaniyah kayak gitu yang sampai runtuhnya yang kayak gitu aku seneng gitu. Nah, menemukanlah Turki gitu ya. Sebenarnya ingin aja ya, ingin sekolah luar negeri gitu, tapi dengan saving gitu, misalnya saving myself gitu untuk kayak ya Islamnya kayak gimana gitu kan, Eropa ya, siapa sih yang nggak mau hidup di Eropa?
mungkin ada ya, tapi aku orangnya suka gitu ya Eropa gitu. Beneran dari aku suka gitu. Tapi kan dengan gimana ya, dengan safe gitu ya, kita sebagai muslimah juga gitu, jadi ya milih-milih negara yang memang saving ke yang muslimah gitu Eropa, tapi enggak apa ya, masih sesuai dengan kodratnya lah gitu. Kayak gitu, jadilah milih Turki. Ya terlepas dari sejarah, Turki adalah kalau di searchingnya aman gitu untuk kita gitu ya, untuk mahasiswa kayak gitu. Oh itu berarti pertanyaan kenapa? framework cara menentukan tempat ya yang apa yang di luar negeri yang bisa kita datangi, yang of course kita lihat segi safety-nya juga. Great. Kenapa pertanyaan jadi kesana ya tadi? Dalam banget ini ternyata. Ngobrol-ngobrolnya jadi dalam ya. It's okay. Oke, soalnya Kak terlalu banyak nih, maksudnya yang nyanyi itu banyak banget. Iya. Pertanyaan itu umum. Itu saya umum ya. Iya, umum. Gitu. Soalnya kenapa tadi? Aku juga bikin. Kenapa? Ya kenapa tadi Kim nanya itu tuh karena memang banyak kayak kenalan Kim itu kayak mikirnya, oh orang yang pergi ke luar negeri itu punya privilege lah, terus kayak background lingkungan hidup sebelumnya itu yang apa ya, benar-benar menunjang, jadi gua tuh nggak bisa gitu kan, aku tuh nggak mungkin, jadi banyaknya kayak gitu, makanya nanya tadi kayak gitu, apakah mungkin Kak Lia emang dari sebelumnya dari orang tuanya udah difasilitasi untuk kuliah ke luar negeri gitu kan? Enggak. Ya sebenarnya tumbuh dari diri sendiri ya, tumbuh dari lingkungan. Kalau misalkan aku pribadi tumbuh dari pelajaran, tumbuh dari membaca gitu, jadinya ya tahu gitu sih. Makanya kayak misalnya bertanya itu kan banyak ya, aku bikin satu blog sih sebenarnya untuk kayak menjawab itu semua, karena aku kayak aku pusing gitu dan aku orangnya kayaknya cuek gitu ya untuk hal-hal yang kayak gitu. Mending banyak teman-teman kalau kamu nanya tentang Turki banyak yang jawab. Nah aku tuh termasuk orang yang kayak ditanya tuh kayak ya udah tanya aja ke PPI-nya kayak gitu. Aku nggak mau langsung kayak terjun gitu loh, ya udah lah gitu. Makanya aku kayak bikin satu bacaan juga gitu, nulis untuk ya itulah di situ gitu. Kadang biasanya kalau misalnya adik-adik kelas itu banyak yang nanya, aku kasih ke situ aja gitu, kayak gitu sih. Oke. Tapi ya fine. Gimana lagi? Kuliah di Turki kayak mana nih Kak? Bedanya waktu dari Indonesia, ada culture shock secara pendidikan nggak sih? Maksudnya kayak, lah kok kelasnya kayak gini, lah kok sistemnya kayak gini mungkin? Pasti ada sih, karena sebenarnya kalau misalkan di Indo ya, itu kan sistemnya SD 6, 3 kan ya? 6 tahun, 3 tahun SMA. Kalau di sini tuh sistemnya 4 tahun, per 4 tahun. 4 tahun SD, 4 tahun SMP, 4 tahun SMA gitu. Tapi sama 12 berarti jatuhnya? Iya nggak sih? Yes, iya sama 12 jatuhnya, cuman dibagi-baginya 4 gitu. Tapi yang aku tahu gimana ya, kalau di Indo kayaknya lebih ke banyak dijejelin gitu ya, kayak gitu guru tuh. Kalau di sini sih aku ya pas kuliah jadi kayak udah temen-temen tuh udah kayak ngerti gitu loh, bahwasanya udah kayak langsung jelasin, kayak udah basic dari semuanya tuh udah gampang. Jadi kayaknya di sini pendidikannya kalau udah SMA tuh tinggal udah bisa praktik gitu loh. Jadi nanti pas kuliah tinggal ya udah diiniin aja gitu, dilosin aja. Terus juga banyak kayak soal klasik kayak ngisi esai kayak gitu. Kalau di Indo kan masih kayak ABC-an atau enggak, ya ada sih di sini juga ABC-an gitu atau enggak mana ya. Sebenarnya kalau misalkan mau diceritain susah ya kuliah di Indo. Iya. Basically susah. Literally susah gitu ya. Karena mungkin kalau di Turki ini kuliah kan 2 bahasa, maksudnya bisa Inggris bisa Turki. Tapi kebanyakan di sini buta Inggris ya, sebenarnya buta banget. Mungkin 40% orang-orang bisa bahasa Inggris, tapi kebanyakan ya bahasa Turki gitu. Jadi kalau misalkan untuk culture shock pasti bahasa. Kalau untuk bahasa Inggris aku masih bisa nge-handle gitu, tapi kalau untuk bahasa Turki ya udah itu jadi problem. Itu sih yang jadi culture shock kayak gitu. Terus ya harus terlalu banyak presentasi ya. Kalau di fakultas aku, mungkin di fakultas teman-teman aku yang lain enggak gitu. Cuman kayak ngedengerin kayak misalnya politik, anak-anak politik atau anak-anak ekonomi kayak cuman masuk dengerin dan gak ada absen. Kalau misalkan aku sendiri ya duduk dengerin, tanya jawab, terus harus presentasi gitu. Jadi dan presentasinya pakai bahasa Turki gitu, dan itu ya lumayan bikin loading ya. Karena itu bukan native language kita gitu, jadinya ya agak loading sih. Untuk kayak kita face to face sama Hoja di answer question aja udah deg-degan nervous gitu, terus ditambah dengan kita harus gimana ya, loading di otak gitu loh dengan bahasa Turkinya, udah itu kita harus ngerti ya, dan kita harus menjelaskan. Itu sih culture shock pasti banget di pendidikan. Tapi berarti di Turki itu ya memang ownership ke pembelajarnya sudah ditekankan ya, maksudnya kayak
udah nggak dijejel-jejel kayak ya seperti kalian bilang kalau di Indo sistemnya masih kayak gitu. Tapi kan memang ruang apa ya yang harus dikembangkan dari sistem pendidikan di Indonesia itu yaitu ownership pembelajarannya. Jadi kayak masih benar-benar kayak kalau dalam bahasa Sunda diangon gitu kan, siswa tuh diangon, bukan kayak disuruh menyelam lalu mendalami lalu menguasai, tapi benar-benar kayak diangon, dikasih satu ini yaitu gitu kan, jadi nggak dieksplor. Itu sih mungkin perbedaannya ya yang kalau bisa dikontraskan mungkin. Aku sebenarnya nggak berani mentepuk semua ya, maksudnya kayak nggak berani ngomong semuanya kayak gitu. Mungkin di fakultas lain beda gitu, cuman karena aku sebenarnya fakultas Arasterma tuh ini lebih ke project kayak gitu loh. Jadi univnya tuh emang project gitu, kental dengan project. Bahkan fakultas aku bukan univ, fakultas aku tuh misalkan jurusan aku terus ada project gitu loh. Jadinya ya memang kayak gitu. Jadi kita harus sudah menggali-gali gitu, otaknya tuh harus kayak explore sendiri kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi nggak tahu untuk anak-anak yang lain, karena setahu aku ya ada juga gitu yang memang ya dijejelin aja gitu, ada yang juga memang cuma ngedengerin aja gitu. Aku nggak bisa mentepuk rata gitu. Iya betul sih, benar-benar. benar-benar. Memang basicnya mereka udah punya base sendiri gitu, jadinya tinggal di ini lagi gitu. Iya betul. Emang kita sebenarnya nggak bisa tepuk rata ya, walaupun itu di Indo, di Turki sebenarnya tergantung individu juga. Jadi kita nggak bisa kayak memang kayak tadi mengklaim bahwasanya Indonesia seperti ini, Turki seperti ini. Tapi mungkin kalau dari average, dari rata-rata juga dari rumor yang berkembang bahwasanya seperti itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Indonesia pun sudah banyak orang-orang yang pemuda-pemuda yang sudah mengeksplor di luar apa ya yang diberikan sekolah atau sistem pendidikan itu sendiri. Pasti ada yang seperti itu, nggak bisa ditepuk rata. Oke, sebenarnya ini emang tadinya perkenalan aja, guys, teman-teman yang lihat video. Karena insya Allah nanti di video selanjutnya kita bisa lebih deep, lebih kayak gimana caranya bisa kuliah gimana caranya proses-proses ke luar negeri, terus kayak cara menentukan, mungkin kayak tadi Kak Lia bilang tentang menentukan tempat gitu. Jadi kita harus punya juga kayak spesifikasi tempat yang mau kita mau kita ambil sebagai tempat kuliah kita. Juga mungkin nanti kita bisa tanya-tanya beasiswa yang memungkinkan membuat kita lebih yakin untuk pergi atau kuliah di Turki. Dan dengan culture shock dan lain-lain kita bisa tahu lebih dalam mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bareng Kak Lia. Karena memang tadi Kim mau tahu dulu nih Kak Lianya seperti apa gitu kan, takutnya nanti tiba-tiba pas di konten tanya-tanya nih si Kim nanyanya kok ngalir ngidul terus gak jelas gitu kan. Jadi kita kenalan. Jadi tadinya nggak direkam nih, aslinya nggak mau direkam, tapi kayaknya buat latihan nggak apa-apa nih sambil ngobrol ke teman-teman sama perkenalan Kalianya juga siapa, Kim siapa gitu kan, karena belum pernah Kim bikin konten-konten kayak gini. Yang penting ini semoga ini memotivasi of course, terus kayak mengedukasi, terus kayak encouraging kalian juga untuk bahwasanya kuliah ke luar negeri itu nggak mustahil buat siapapun. Kim punya story sendiri, Kalia punya story sendiri di belakang perjuangan kita untuk bisa kuliah di luar kayak gitu. Dengan segala pengorbanan, of course, juga dengan segala purpose yang mau dicapai pasti itu ada juga. Jadi kita kita nggak bisa ngeklaim kalau kita nggak bisa. Kita klaim dulu aja kita bisa. Oke, masalah nanti kita bisa di akhir atau enggak, kecapai atau enggaknya itu kan urusan nanti di akhir. Juga ada kalau dari segi konservatifnya itu berarti ada segi takdir gitu ya, yang memperboleh yang mengizinkan kita atau enggaknya. Seperti itu mungkin ya Kak Lia ya. Untuk sekarang mungkin Kak Lia juga ada kegiatan lain, terus mau weekendnya dinikmati banyak izinnya. Of course, ini such a great honor gitu kan kita Kim bisa ngobrol sama mahasiswi Turki. Tadi Kim itu jadi kemarin itu ada informasi bahwasanya kalau ke Turki itu udah nggak perlu pakai visa, benar nggak sih? Yes, tapi itu untuk kayak ini sih, kayak kayak misalkan traveling ya buat traveler gitu. Yang 30 hari gitu kayaknya. Yes, buat 1 bulan doang. Jadi kayak bukan untuk kayak staycation lah, bukan untuk stay forever gitu loh. Tapi seneng juga sih denger itu, karena kalau dari Albania sendiri kan ke Turki dekat ya, maksudnya dari segi biaya itu lebih keren nih bisa ke Turki kapan lagi gitu kan, dengan negara dengan sejuta sejarah gitu. Ada juga kayak tempat-tempat bersejarah tentang Nabi gitu kan. I really would like to go there insyaallah. Oke, Kak Lia, thank you so much for coming, for meeting with me. Thank you so much for a great conversation that we made.
So, gitu guys, udah dulu ya. Jadi kita closing dulu sama Kak Lia. Oke Kak Lia, selamat menikmati weekendnya. Selamat kembali ke aktivitas. Thank you so much. Aku juga. Oke, sukses terus. Udah, sukses terus. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, ngobrolnya udah selesai. Pokoknya Kim mohon maaf atas segala kekurangannya. Pokoknya semoga encouraging. Mungkin ini karena kontennya perkenalan, bukan Q&A, bukan apa ya. Dan Kim juga, Kim sadari ini mendadak dan emang nggak ada rencana. Mungkin buat kalian yang apa ya, mungkin berkomentar atau ini kok nggak niat banget, memang nggak niat, tapi insya Allah untuk kedepannya pasti lebih niat lagi. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar gimana caranya bisa kuliah ke luar negeri, atau secara pribadi kaliannya atau Kimnya mau ditanyakan, pokoknya Kim selalu terbuka. Kalau kalian mau nomor WhatsApp Kim juga, kalian bisa tanya di kolom komentar, pasti Kim kasih, atau di DM Instagram juga bisa. Kayaknya lebih safe di DM Instagram ya kalau nomor WhatsApp, karena Kim bukan artis, pasti Kim kasih. Jadi banyak juga tuh kontak Kim itu sekitar 2000, itu mereka itu dari, kalau nggak dari YouTube, dari IG, dan Kim pasti kasih karena Kim orangnya terbuka untuk networking, relationship, silaturahmi of course. Jadi buat kalian yang masih menyimpan pertanyaan tentang kuliah di Turki, tentang kuliah di Albania atau kuliah di luar negeri, lalu the story behind our perjuangan kita di belakang, bagaimana kita bisa sampai di sini. Karena jujur Kim sekarang baru sebulan di Albania, bulan pertama berarti ya, sekarang OTW bulan kedua, dan baru UTS juga, memulai UTS. Jadi sekarang tuh sedang minggu-minggunya UTS, jadi Kim lumayan hektik. Pokoknya buat kalian yang penasaran dengan kisah hidup atau kisah perjuangan ke luar negeri untuk memotivasi diri kalian, kalian boleh tanya di kolom komentar atau di DM Instagram. Boleh juga nanti Kim insyaallah jawab di konten berikutnya ketika Kim ngobrol lagi sama kalian tentang about scholarship, pokoknya scholarship, terus kayak ya of course motivasi kayak gitulah. So guys, thank you so much for watching. I hope it would help you a lot. I hope it can motivate you of course. See you around and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.